Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman, selamat datang di PBK untuk tahun ajaran 2021-2022 di semester ganjil. Alhamdulillah, saya mendoakan teman-teman 19 di sini, walaupun 19 orang, ditambah lagi nanti ada 20 orang yang bergabung di kelas PBK kelas A, dapat senantiasa sehat dimanapun teman-teman berada, dan senantiasa aman juga dimanapun teman-teman berada ya. Insya Allah untuk pagi hari ini, teman-teman, seperti yang kebiasaan untuk minggu pertama di semester, gitu ya, di semester awal, adalah materi terkait dengan kontrak kuliah dan kemudian materi pendahuluan, begitu. Mungkin ada beberapa nama yang mungkin saya memang asing ya, jadi ada beberapa yang mungkin baru ketemu saya hari ini, begitu, di kelas saya di PBK, maka selamat datang dan salam kenal, begitu teman-teman. Insya Allah saya selama 1 semester ke depan, selama 11 minggu aktif ke depan, akan bersamai teman-teman untuk mempelajari jenis-jenis ilmu material dan ilmu korosi yang memang ini mata kuliah memang menunjang, begitu ya, menunjang pengetahuan teman-teman nanti pada saat menjadi lulusan teknik kimia, begitu ya, sarjana teknik kimia. Pengetahuan bahan dan korosi pada dasarnya adalah mata kuliah yang mempelajari sifat-sifat bahan yang nanti akan teman-teman gunakan untuk bahan-bahan penyusun alat proses, begitu deh. Jadi kan di TA teman-teman akan merancang pabrik ya, merancang pabrik, dan di situ juga akan merancang alat-alatnya. Jadi semisal kayak reaktor, semisal kayak heat exchanger, atau mungkin tangki, atau bahkan pompa, begitu. Nah, untuk kinerjanya, mulai dari reaktor, mulai dari tadi tangki, pompa, atau mungkin nanti filter, maka kan ada beberapa pertimbangan untuk membuat alat-alat tersebut. Bahannya dari apa sih? Apakah hanya logam saja yang digunakan? Kenapa kok kita tidak pakai keramik atau kan polimer, begitu ya? Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu akan teman-teman pelajari lebih lanjut di PBK. Jadi insya Allah selama 1 semester kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis bahan yang biasanya digunakan di pabrik, begitu ya, untuk bikin bahan baku, bikin alat proses, begitu. Dan kemudian juga akan mempelajari ilmu terkait dengan korosi, karena ya adanya alat proses tidak mungkin tidak kena korosi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi korosi, kemudian gimana caranya menghambat korosi, apa saja tindakan-tindakan preventif yang kita bisa gunakan, itu juga akan kita pelajari di mata kuliah ini, begitu teman-teman. Insya Allah itu kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti agenda kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kontrak kuliah, kontrak belajar, gitu ya, Dik. Jadi saya izin memperkenalkan diri dulu bagi teman-teman yang memang belum pernah masuk di kelas saya sebelumnya, karena memang sepertinya kesempatan untuk mengisi kuliah 2019 memang baru 2 mata kuliah dan hanya 2 kelas. Jadi mungkin teman-teman yang bergabung di sini juga baru kenal saya dan ketemu saya secara real time, face to face ya, pada kesempatan pagi hari ini, begitu. Nama saya Ajeng, teman-teman. Saya dari Karanganyar, dari Jawa Tengah. Nah, nanti kalau berkaitan dengan kontak atau berkaitan dengan mata kuliah dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa memaksimalkan Google Classroom, atau jika ingin menanyakan secara pribadi silakan bisa WhatsApp saya di nomor HP saya ini, dan kemudian bisa juga mengirimkan email via email UI saya, begitu. Mungkin sedikit banyak itu saja, Dik, untuk pengenalannya. Jadi bisa disimpan bagi teman-teman yang masih belum punya kontak saya, silakan bisa disimpan nomor HP saya. Nanti silakan kalau ingin tanya-tanya juga berkaitan dengan TA ataupun teknik kimia secara umum, silakan. Kalau misal ada
jawaban yang bisa saya jawab, saya bisa bantu begitu. Oke, itu terkait sedikit mengenai saya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ya ke kontrak belajar karena mengingat saya hanya bisa ada waktu sampai jam 10:55, masih 1 jam ke depan. Begitu terkait dengan kontrak, teman-teman, karena memang qadarullah kita masih daring ya, Dik, ya, mulai semester ini masih daring dari awal sampai akhir. Jadi saya mengharapkan bisa aktif dalam artian mengikuti perkuliahan ini, baik nanti kalau misal sinkron ataupun asinkron, teman-teman bisa mengikuti ini dengan baik. Begitu, saya harapnya seperti itu. Kemudian selain aktif mengikuti perkuliahan, teman-teman, karena memang daring ini saya tidak dapat kontak secara langsung begitu ya ke teman-teman, maka untuk mengukur kalian sudah paham sampai sejauh mana, biasanya saya akan memberikan beberapa penugasan untuk mengukur itu. Nah, saya harap teman-teman juga mengerjakan penugasan itu dengan sangat baik terkait dengan kontrak. Kemudian yang ketiga, saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir teman-teman untuk senantiasa paham gitu ya, Dek. Jadi kalau semisal besok nih qadarullah teman-teman ada kendala dalam membuka maka nanti teman-teman bisa replay begitu dari YouTube begitu. Jadi saya akan senantiasa membantu agar teman-teman bisa harap juga teman-teman senantiasa mengecek gitu ya Google Classroom ataupun semua panel pembelajaran yang nanti akan saya share berkaitan dengan mata kuliah PBK. Oke. Sebelum masuk ke materi, ini adalah sesi penilaian. Sebentar, saya mungkin salah masukkan kali ya. Oke, ini adalah CPMK untuk PBK. Ini adalah bahan kajian dan lumayan cukup banyak, teman-teman. Walaupun kelihatannya banyak, tapi sebenarnya bahan kajiannya sejenis begitu deh. Bahan kajiannya nanti sejenis. Hanya ada beberapa hal yang memang akan kita pelajari lebih lanjut gitu ya. Jadi terkait dengan CPMK, ini adalah CPMK untuk PBK. Jadi untuk Oke, terkait dengan PBK, teman-teman, nanti ada, insya Allah ada 7 CPMK, jadi ada 7 harapan, begitu, 7 harapan bagi teman-teman setelah melaksanakan kuliah PBK itu, teman-teman bisa apa aja, begitu. Yang pertama adalah semua mahasiswa setelah menyelesaikan PBK dapat diharapkan memahami tentang sifat-sifat bahan. Jadi insya Allah minggu depan kita akan mempelajari sifat-sifat bahan, begitu ya. Apa saja sifat-sifat bahan? Yaitu 3 ini deh yang akan kita tinjau secara lebih lanjut, yaitu sifat mekanis, sifat termal, dan sifat elektrik. Nanti ada beberapa, ini perhitungan teman-teman, jadi hampir semuanya nanti teori, memang 90% nanti teori, dan 10%-nya nanti insya Allah ini ada CPMK yang kedua adalah teman-teman setelah kuliah PBK, teman-teman tahu nih apa saja referensi yang berkaitan dengan ilmu logam. Nah, ilmu logam apa saja yang terkait dengan logam yang akan kita pelajari di PBK, yaitu yang pertama adalah jenisnya. Jadi logam, metal dalam artian ini untuk bahan atau bahan konstruksi ya. Nanti ada beberapa istilah yaitu bahan konstruksi. Ada beberapa jenis penggolongannya. Nah, apa saja itu kita akan pelajari setelah selesai membahas sifat ya, jadi jenis logam, kemudian bagaimana caranya mengerjakan logam, jadi membuat paduan logam itu seperti apa, ada beberapa tahapan teknisnya, nanti kita akan share di situ. Kemudian ada juga diagram fase, begitu. Jadi insya Allah 3 bahan ini, nanti ada juga satu lagi dislokasi logam. Itu berkaitan dengan logam. Kemudian bahan konstruksi yang kedua atau bahan teknik yang kedua adalah terkait dengan keramik. Jadi di keramik pula
teman-teman juga akan mempelajari tentang jenisnya, gimana cara membuat keramik atau pengerjaan keramik, dan juga dislokasi dari keramik itu nanti seperti apa. Kemudian bahan teknik yang ketiga yaitu polimer. Sama halnya juga bahan kajiannya, kita akan mempelajari apa saja jenis-jenisnya, bagaimana pengerjaannya, dan bagaimana dislokasinya. Begitu. Insya Allah secara umum bahan teknik itu ada 3 logam, keramik, dan polimer. Dia punya sifatnya masing-masing, dia punya sifat mekanisnya masing-masing, thermalnya masing-masing, mekanik elektriknya masing-masing, optikalnya masing-masing. Nanti kita akan pelajari juga di minggu pertama ya. Nah, selain itu, kalau semisal memang sifat baik itu mekanis, thermal, elektrik, kemudian optik, dan magnetik begitu, ternyata sifatnya tidak sesuai yang kita inginkan begitu, maka logam, keramik, dan polimer itu kita bisa gabungkan begitu. Kita bisa gabungkan jadi satu, kita bisa campur, intinya menjadi satu bahan baru yang disebut dengan komposit begitu. Jadi komposit di sini baik ilmu komposit dan nanti pengembangan advance material CPMK PBK 5 dan 6 ini outputannya adalah teman-teman didapat tahu begitu ya, apa saja toh jenis-jenis dari komposit, seperti apa mengerjakannya. Hanya seperti itu, sama halnya kayak keramik, logam, dan polimer. Jadi sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, lalu terkait dengan advance material, bahan kajiannya nanti di sini penugasan mandiri 100% teman-teman. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan apa saja toh jenis dari advance material. Nanti di sini sifatnya adalah penugasan. Nanti teman-teman akan saya minta untuk ngecek di jurnal berkaitan dengan advance material. Ini insya Allah setelah UTS ya, setelah UTS. Dan terakhir yaitu tentang pencegahan korosi gitu. Jadi CPMK yang terakhir adalah teman-teman diharapkan dapat memahami apa saja toh langkah-langkah untuk pencegahan korosi. Nah, sebelum tahu bagaimana caranya mencegah korosi, bahan kajiannya adalah yang pertama pengertiannya, kemudian penyebabnya apa, gimana cara mencegahnya, begitu. Jadi insya Allah bahan kajiannya kita intinya akan mempelajari 4 sifat bahan teknik ya, yaitu logam, keramik, polimer, dan satu lagi adalah komposit. Itu inti utama dari PBK. Selain itu juga kita akan mempelajari seperti apa sifat-sifat bahan, begitu ya, sifat-sifat bahan teknik, dan satu lagi berkaitan dengan ilmu pencegahan korosi. Nah, di dalam pembahasan ilmu Di dalam pembahasan ilmu logam, keramik, dan polimer, dan juga komposit, nanti saya akan juga menambahkan muatan, begitu teman-teman, muatan apa saja alat-alat proses yang biasanya digunakan atau yang biasanya dipakai untuk bahan teknik ini. Jadi misal kalau logam apa saja nih alat proses yang biasanya dipakai dari logam. Kalau polimer apa saja alat proses yang biasanya dari polimer, apa saja kemudian alat proses yang dari keramik begitu. Jadi kita akan breakdown satu-satu di CPMK masing-masing begitu. Nanti untuk sebagai muatan tambahan. Insya Allah itu teman-teman lumayan cukup banyak ya CPMK-nya, tetapi tidak se-ekstrim yang teman-teman dan tidak sesusah yang teman-teman tahu, hanya memang ilmunya banyak, kemudian teorinya banyak, jadi saya harap teman-teman punya catatan yang kompleks untuk di PBK ini nanti kelak. Nah, untuk PBK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, distribusinya nanti asesmennya adalah seperti ini ya, Dik. Jadi untuk UTS, insya Allah nanti saya akan sampai keramik saja. Jadi dari sifat mekanis, thermal bahan, kemudian elektrik bahan, sampai keramik itu nanti kita akan ujikan di UTS. Sedangkan materi setelah UTS itu nanti ada polimer, komposit, advance material, dan pencegahan korosi. Nah, secara evaluasi dari semester yang lalu, bahwa untuk untuk UTS biasanya sampai logam begitu ya. Nanti kita akan cek aja kalau semisal waktunya cukup, maka kita akan sampai keramik. Tetapi kalau semisal waktunya tidak cukup, teman-teman, kita cukup sampai logam, nanti keramik, polimer,
komposit dan korosinya kita bisa bahas di setelah UAS. Insya Allah seperti itu teman-teman untuk pembahasannya. Lalu kemudian ini untuk mengcover nilai akhir. Jadi CPMK PBK 1 nanti akan mengcover 15% untuk nilai akhir. Kemudian untuk ilmu logam 15%, untuk keramik, polimer, advance material itu 10%. Kemudian komposit 10% ya, advance material 15% dan pencegahan korosi 15%. Sehingga kalau kita breakdown begitu teman-teman, dari PBK 1 sampai PBK 7 ini totalnya adalah 90% dan presensinya adalah 10%. Jadi untuk teman-teman 2016, 17, 18, 19 karena kurikulumnya masih kurikulum 2010 maksud saya, maka muatan presensi juga dinilai sebagai muatan penyusun nilai akhir. Jadi saya harap teman-teman PBK kelas A sekarang bisa mengikuti perkuliahan ini dengan maksimal, kalau bisa tidak pernah absen begitu ya, biar nanti setidaknya 10 poin sudah terkumpul gitu ya, 10 poin sudah dikantong untuk ngover yang lain begitu di. Oke, insya Allah seperti itu catatannya. Kemudian terkait dengan nilai akhir setelah remedi, ini adalah ketentuan dari saya bahwa NA remedi itu nanti sebesar NA sebelum remedi atau NA akhir setelah teman-teman UAS, itu nanti ditambah 15% dari CPM, 15% dari nilai remediasi begitu. Jadi sistemnya insya Allah jelas akan naik ya kalau sistemnya adalah penambahan. Ada beberapa memang dosen yang sistemnya menggantikan, ada yang mungkin menambah juga, atau mungkin ada yang di rata-rata begitu. Jadi ada beberapa tahapan karena memang penilaian setelah remedi tidak diatur secara spesifik. Nah, khusus saya akan menambahkan prosentasenya di nilai akhir kalian begitu. Insya Allah itu, dan ini mengingatkan kembali terkait dengan nilai begitu ya, nilai batas bawah untuk mendapatkan IPK 4 begitu ya, atau A. Itu nanti adalah 80 dan incrementnya adalah 2,5 untuk penurunan di bawah A. Jadi amin yaitu 7,5, kemudian upper B 75 sampai E. E adalah 40 begitu ya. Oke, insya Allah itu terkait dengan SAP sama halnya CPMK yang ini tadi sudah saya tuangkan di CPMK, nanti teman-teman bisa bahas lebih lanjut ya, atau baca lebih lanjut juga terkait dengan SAP, saya akan kirimkan nanti di Google Classroom. Nah, satu lagi teman-teman khasnya untuk tahun ajaran 2021-2022 ini, bahwa sesuai dengan kalender akademik, untuk ganjil 2021 dan 2022 ini akan ada 11 minggu aktif begitu ya. Ada 11 minggu aktif. Yang mana ini akan di breakdown menjadi 2. 5 untuk sebelum UTS, 5 minggu sebelum UTS, dan 6 minggu sebelum UAS begitu teman-teman. Padahal ideal ya kita ada 14 minggu aktif begitu ya. Kita ada 14 minggu aktif. Sehingga di sini mau nggak mau kuliah PBK nanti ada yang asinkron begitu teman-teman. Ada yang asinkron. Jadi di sini ada 2 yang asinkron, sedangkan di sini ada yang 1 yang asinkron. Insya Allah nanti saya akan merekam begitu penjelasan saya di materi-materi yang berkaitan dengan urutan bahan kajian ya. Jadi kalau semisal nanti insya Allah di minggu 6-7 adalah asinkron untuk sebelum UTS, sedangkan minggu ke-14 ya, ke-14 nanti 1 sesi asinkron untuk sebelum UAS begitu teman-teman. Jadi kita hanya bisa sinkron di 11 kali, tapi saya akan usahakan untuk teman-teman juga bisa tetap laksanakan secara sinkron aja biar nanti lebih paham penjelasannya gitu deh. Insya Allah itu untuk pemaparan kontrak kuliah. Oh ya, satu lagi terkait dengan referensi. Ini adalah referensi primer yang saya gunakan. Saya gunakan Kalister Material Science and Engineering and Introduction
di edisi 8 ya, edisi 8. Insya Allah ini sangat friendly, user friendly atau manual beginner friendly, teman-teman. Kalau teman-teman tertarik dengan ilmu material, buku Kalister ini sangat recommended untuk teman-teman punyai begitu, karena yang pertama dia komprehensif, kemudian pembahasannya mudah untuk dipahami walaupun memang bahasa Inggris ya, tetapi bahasanya itu enteng begitu teman-teman. Jadi saya sih sangat merekomendasikan teman-teman punya untuk sovelnya si Kalister, Material Science and Engineering and Introduction, ini sangat cukup komprehensif. Kemudian selanjutnya ini adalah referensi sekunder yang akan saya gunakan itu ya, tapi saya lebih sering di Kalister sih karena memang muatannya sama, yaitu bukunya Kakani di Material Science begitu ya, di Material Science. Oke, insya Allah itu teman-teman terkait dengan kontrak kuliah. Pada dasarnya kita akan mempelajari 4 bahan teknik, yaitu logam, keramik, polimer, dan komposit. Nanti dilengkapi dengan peninjauan sifat-sifatnya, kemudian perkembangan sifat advance material, dan pencegahan korosi. Insya Allah itu 2019 baru dapat ini ya, baru ambil ini, tetapi insya Allah untuk kakak tingkat kalian di 16, 17, dan 18 sudah ada bayangannya, sudah tahu kita bahas apa saja di PBK. Begitu teman-teman untuk kontrak. Ada yang mungkin ditanyakan, Dek, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya terkait dengan pendahuluan. Jadi di sini saya cuma pengen ngenalin aja ke kalian tentang bahan-bahan ya, tentang bahan-bahan yang nanti kita akan tinjau begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nanti bisa disimak kembali ya untuk kontrak kuliahnya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Jadi pada dasarnya di sini insya Allah saya akan nge-share ke kalian terkait dengan jenis-jenis bahan saja. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sifat bahan besok minggu depan, teman-teman, mungkin saya ingin menjelaskan bahwa memang perkembangan material dari zaman dulu sampai sekarang itu punya karakteristiknya masing-masing begitu, Dik. Jadi kalau kita lihat dari perspektif sejarah gitu ya, perspektif sejarah bahwa sebelum 5000 sebelum Masehi itu ada yang disebut dengan era-era material di sana disebut dengan zaman batu, di mana memang semua alat rumah tangga atau pesawat-pesawat yang lain begitu ya, bisa sebagai alat berburu, kemudian mencari makan begitu, kemudian rumah tangga, pemasak dan lain sebagainya, itu memang semua material itu berasal dari batu. Makanya kita disebut zaman itu disebut dengan Stone Age atau zaman batu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, 1500 tahun setelahnya atau 3500 sebelum Masehi, terjadi pergeseran begitu. Jadi nggak jadi menggunakan batu di semua peradaban waktu itu. Peradaban di zaman 3500 sebelum Masehi, semua peralatannya hampir semuanya menggunakan perunggu. Jadi piring pakai perunggu, kemudian gelas pakai perunggu, kemudian baki juga pakai perunggu begitu ya. Makanya pada saat itu disebut dengan zaman perunggu atau Bronze Age. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, proses industrialisasi sudah mulai dikenal gitu ya di kalangan peradaban manusia. Akhirnya 2500 tahun setelahnya atau tahun 1000 sebelum Masehi sampai sekarang, karena daya proses industrialisasi ini sehingga hampir mayoritas semua peralatan, baik itu konstruksi, baik itu kemudian untuk industri, baik itu untuk rumah tangga, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya,
alatnya itu nanti berasal dari logam begitu ya. Dalam hal ini adalah besi. Sehingga memang era sekarang kita sebut dengan Iron Age atau zaman besi. Nah, seiring dengan ini kan zaman besi dia punya kelemahan masing-masing gitu ya, kelemahan tertentu, sehingga di tahun ini mulai dari tahun 2000-an sih, dari 2000-an sudah masuk nih kita di teknologi maju begitu ya, teknologi bahan-bahan maju atau Age of Advanced Material. Jadi di sini sudah kita kenal bahan-bahan maju ini atau advanced material. Nah, kita cek nih, Dik. Dari awal dia zaman batu, kemudian zaman perunggu, kemudian zaman besi, dan sekarang adanya sifat zaman advanced material, terjadi proses perubahan yang cukup signifikan di mana di kekuatannya, begitu ya, di kekuatan, perbandingan kekuatan dengan densitasnya. Kita tahu teman-teman bahwa zaman batu kan Stone Age itu hampir semuanya menggunakan batu, contohnya kapak pakai batu, kemudian tombak juga pakai batu. Kita tahu bahwa si batu itu kan densitasnya cukup besar, sangat besar malah. Nah, tetapi kekuatannya tidak sebesar itu begitu, sehingga menghasilkan perbandingan antara kekuatan dibandingkan densitas itu sangat rendah. Karena semuanya besar begitu ya, karena semuanya besar sehingga sangat rendah. Nah, kemudian setelah itu beranjak ke zaman perunggu, kemudian zamannya besi, akhirnya ke zamannya advanced material. Salah satu jenisnya advanced material adalah carbon fibers, kemudian aramid fibers, kemudian ada CNC, carbon nanotube, dan lain sebagainya begitu, mengakibatkan bahwa sekarang semakin besar atau semakin bagus begitu ya untuk faktor perbandingan antara kekuatan dengan densitas. Di sini maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah carbon fiber jika kita bandingkan dengan batu begitu ya, Dik. Carbon fiber ya fiber, Dik. Jadi kan ya hanya serat begitu ya, hanya serbuk begitu. Dia ringan tetapi dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada batu begitu. Jadi semakin berkembangnya teknologi material mengakomodir bahwa material ini semakin enteng, jangan dianggap remeh begitu. Semakin enteng dia juga akan semakin kuat kekuatannya. Dalam hal ini adalah strength ya, atau sifat menahan beban pada Pascal tertentu begitu ya, pada sebesar gaya tertentu, sebesar Pascal tertentu begitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa semakin bergeraknya perkembangan teknologi material khususnya, ternyata semakin enteng dan semakin juga memperbaiki struktur, sifat, pengolahan terkait dengan bahan tersebut. Nah, di sini juga semakin tinggi juga costingnya ya, biaya produksinya itu juga menjadi sisi yang tidak bisa dilepaskan seiring dengan perkembangan material begitu. Nah, material kita akan cek begitu, Dik. Sepertinya apa tuh sebetulnya yang akan kita pelajari di PBK. Jadi kalau semisal teman-teman teknik material secara khusus ya, akan mempelajari material itu tidak hanya dari sisi luarnya saja, teman-teman. Jadi tidak hanya misal, oh ini aluminium foil, ini sheet foil begitu ya. Ya udah kita cuma lihat, oh dia mengkilap nih, kemudian dia bersinar, mungkin seperti itu, tapi tidak. Jadi orang peneliti yang fokus ke material tidak hanya melihat dari tingkat struktur makroskopiknya saja, tetapi yang fokus ke teknologi material akan membahas sampai tingkat subatomis begitu, karena material ini sangat dipengaruhi oleh ikatan kimia yang ada di dalam material tersebut. Dan padahal kalau ikatan kimia kita tidak bisa melihatnya secara makroskopik. Kita harus lihat ikatan kimia ini secara atom begitu ya, karena ikatan kimia kan adalah ikatan antar atom molekul, sehingga memang harus kita cek secara subatom. Jadi di sini biasanya memang yang fokus ke material
biasanya ada karakteristik dengan SEM atau scanning elektron. SEM adalah scanning elektron mikroskop, sehingga nanti dari SEM itu kita bisa ketahuan, oh titik ini ikatannya bagus sesuai dengan diharapkan, oh nanti di titik ini ikatannya tidak sesuai dengan diharapkan, begitu deh. Jadi bisa mengevaluasi, intinya dievaluasi sampai tingkat subatomis itu adalah klasifikasi dari materi. Insya Allah seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi materi atau bahan teknik yang akan kita pelajari. Jadi bahan secara fase itu nanti akan kita bagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas atau uap. Nah, padatan ini nanti secara penyusunnya, begitu ya, karakteristik penyusunnya kita akan bagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Ciri-ciri dari anorganik atau organik adalah dilihat dari komposisi penyusunnya sekali lagi. Jadi kalau organik apa saja yang menyusun, oh kita sebut bahan itu organik jika dia mengandung apa saja, teman-teman? Masih ingat? Karbon, hidrogen, apalagi dek? oksigen, Oksigen, nitrogen, sama satu lagi yang paling krusial adalah, betul, ini ada O, ada N, satu lagi adalah karbon, teman-teman. Jadi karbon intinya suatu komposisi yang ada karbon, oksigen, nitrogen, kemudian fosfor, begitu ya. Ini nanti kita sebut dengan organik. Sedangkan sifat anorganik adalah yaitu bahan yang tidak punya kandungan O, N, C, dan P di dalamnya, dan kawan-kawan ya, sifat organik yang lainnya. Nah, untuk bahan organik, klasifikasinya nanti ada logam dan keramik. Karena logam dan keramik ini nanti adalah paduan logam dengan non-logam dan logam saja. Jadi kalau logam ya hanya Fe saja, atau Cu saja, Mg saja, atau Al saja, begitu. Atau Al saja. Sedangkan kalau keramik ini nanti gabungan antara Fe2O3 atau CaCO3. Begitu kan, ini kan ada logam dan non-logam. Ini logam dengan non-logam. Kalau logam itu ya hanya logamnya saja, begitu. Jadi sistemnya ada komposisi anorganik, di situ ada sisi komponen anorganik, maka kita sebut keramik dan logam itu adalah bahan anorganik. Sedangkan kalau organik, ini salah satunya adalah polimer dan bahan alam. Kalau polimer ya seperti polietilen C3H, C2H4, kita akan polikan sampai berapa derajat, sampai derajat polimerisasinya berapa, atau semisal polipropilen C3H6, ini nanti dia sampai berapa derajat polimerisasinya, seperti itu kan. Ini CH, ya ini H juga ya, CHNO, intinya kita akan pakai bahan organik. Semua penyusunnya organik, maka polimer kita sebut dengan bahan organik, begitu teman-teman. Oke, kita masuk di, ini adalah berdasarkan fase ya, klasifikasi bahan teknik berdasarkan fase. Selanjutnya sekarang klasifikasi bahan teknik berdasarkan struktur morfologinya. Nah, ini kita lihat dari SEM, kita menggunakan SEM atau scanning elektron mikroskop ya, mikroskop. Kenapa kita disebut scan ya, karena secara melihatnya adalah scan, hanya mengecek secara sekilas begitu, makanya disebut dengan scan. Nah, di sini bahan nanti kita sebut dengan kristalin sama amorf. Bedanya teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa kalau intinya kalau kristalin, susunan antar molekulnya dia rapi, jaraknya dia sama rata antara satu molekul dengan molekul yang lain, dan di keseluruhan sistem itu dia sama persis. Tetapi kalau amorf, baik dari ikatannya, kemudian jaraknya, kemudian jarak antara satu ikatan dengan ikatan yang lain, itu nanti dia berbeda-beda. Jadi kalau kita gambarkan, ini intinya rapi, seragam, sama, sedangkan kalau amorf itu nanti dia acak. Begitu teman-teman, itu cukup itu dulu untuk hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke
pengertiannya. Jadi apa toh yang membedakan antara 3 jenis bahan teknik utama, yaitu apa yang membedakan antara logam, kemudian keramik dan polimer. Nah, kalau logam, teman-teman, ini nanti sekali lagi karena kita berbicara terkait dengan material, maka kita akan selalu relate-kan gitu ya, selalu kita akan hubungkan dengan ikatan kimia yang ada di dalam molekul penyusunnya, begitu. Di dalam molekul penyusunnya. Kalau logam yang termasuk anorganik tadi, ya dia hanya Fe saja gitu ya, hanya Fe saja, hanya aluminium saja, hanya tembaga saja, hanya titanium saja. Kemudian ada emas saja ataupun nikel saja begitu. Nah, kelompok bahan logam ini terdiri dari salah satu atau lebih komponen elemen logam. Jadi kalau semisal teman-teman ingin bikin logam ya, atau mungkin bahan tekniknya ini logam, bisa jadi hanya Fe, atau Fe itu sudah dialloy atau dipadukan kan, dipadukan dengan zat-zat yang lain atau FeAlNi. Semisal juga Cu itu juga kita bisa gabungkan dengan Cu dengan Ni biar jadi perunggu begitu. Jadi hanya kalau di logam bisa murni atau kita bisa padukan dengan logam yang lain agar nanti bisa mendapatkan sifat yang kita inginkan. Nah, kita akan bahas besok. Nah, di sini ikatannya. Nah, seperti apa Bu ikatannya? Jadi sekali lagi kalau kita berbicara material, maka kita akan dekatkan dengan ikatan kimia. Jadi kalau logam, maka jelas ini adalah ikatannya adalah ikatan logam di sini. Ikatan logam, kalau teman-teman kemarin review jenis-jenis ikatan ya yang ada di kimia dasar, kimia anorganik, dan kimia organik, bahwa ikatan logam memang ikatan yang memiliki sifat paling kuat dibandingkan nanti ikatan yang dua sisanya, yaitu ion dan kovalen. Jadi dibandingkan dengan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam ini sangat kuat dibandingkan kedua itu. Begitu. Selanjutnya kedua adalah keramik. Nah, keramik di sini penyusunnya apa? Penyusunnya itu terdiri dari dua hal, begitu teman-teman, yaitu logam dan non-logam. Contohnya adalah oksida, nitrida, dan karbida. Jadi oksida, nitrida, dan karbida. Paling kemudian pasir besi Fe2O3. Oke. Kemudian ada alum atau aluminium atau tanah liat, yaitu Al2O3. Nah, semua hal ini kalau keramik ini adalah gabungan antara logam dengan non-logam, begitu ya teman-teman, logam dan non-logam. Sehingga di sini ikatan yang sering ada di keramik adalah ikatan ion. Masih ingat ya, kalau ikatan ion kan adalah ikatan kimia yang terjadi antara logam dengan non-logam. Begitu. Nah, selanjutnya adalah polimer. Kalau polimer sama halnya kayak teman-teman tadi bahwa sifat dari polimer adalah anorganik. Sifat polimer adalah organik yang mana memang komposisi utamanya ya adalah O, C, H, N, dan P. Gitu. Jadi hanya mereka semua dan mana semisal contohnya ini. Semisal contohnya polietilen dari etana ya, dari etana C2H4 di N kan. Nah, ini non-logam, ini juga non-logam. Maka otomatis polimer ini ikatannya adalah ikatan kovalen. Begitu teman-teman. Nah, jadi dari sisi ikatannya antara logam, keramik, dan polimer kita bisa lihat begitu ya, dari sisi kekuatannya, ikatan logam ini nanti akan jauh lebih besar dibandingkan ikatan ion, dibandingkan juga dengan ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini adalah ikatan yang paling rendah kekuatannya, gitu ya, paling kecil kekuatannya dibandingkan ikatan yang lain. Karena apa? Peruntukan si elektron ya, begitu. Peruntukan elektronnya ya. Jadi kalau semisal saya tambahkan satu slide lagi.
Oke. Oke. Jadi nih, jadi kayak tadi, kenapa kok ikatan logam, ikatan kovalen dan ikatan ion itu lebih tinggi ikatan, lebih kuat juga ikatan logam, karena ikatan kovalen sistemnya adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Kayak misal tadi, C2H4. C2H4 ini adalah, kita cek, dia adalah alkena ya, sehingga dia secara rumus umum adalah CC begitu. Sehingga di sini penggunaan bersama pasangan atau elektronnya tergantung dia berapa. C kan 6 ya. Itu C itu 6. Sedangkan H itu adalah apa namanya? 2. Sehingga untuk stabil dia cukup pakai 2. Gitu. Nah, kalau kovalen adalah itu tadi deh, penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi H kalau untuk stabil dia pinjam satu elektronnya karbon. 4H itu akan minjem satu elektronnya si karbon. Sedangkan karbon jika ingin untuk stabil begitu, C itu sepertinya 4 ya, teman-teman. C itu 4. O yang 6 itu O. Jadi di sini elektron valensinya hanya 4 kalau C. Maka dia akan menggunakan 2 atau 1 atom H, tapi karena dia ada 2 ya, jadi 2 atom dari H, 2 atom dari 2H, dan 2 atom dari C. Jadi di sini akan menggunakan 2 elektron dari C yang satunya, dan 2 elektron dari 2H yang sudah menggunakan elektron dia sebelumnya, begitu. Sama halnya C yang kedua juga seperti itu. Dia bisa normal begitu ya, dia bisa setimbang jika semisal dia menggunakan pasangan elektron yang satunya dengan C dia sendiri begitu, dengan 2 elektron H begitu. Jadi secara penggunaan seperti ini. Nah, karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron, maka mengakibatkan ikatan elektron antara satu dengan yang lainnya juga akan lemah begitu, teman-teman, karena dia digunakan bersama. Beda halnya dengan ikatan logam antara Fe dengan Fe, misal Fe 2+ ya, Fe 2+, jadi ada 2 kation di sini. Nah, dia tidak memerlukan, karena dia positif sebetulnya, dia tidak memerlukan ikatan atau elektron antara ion dengan ini, ion yang ada di Fe di sini dengan ion yang ada di sini tidak perlu untuk di transfer begitu, sehingga di sini ya sudah, ikatannya ini hanya mengikat antara satu Fe dengan Fe yang lain, karena tidak ada kebutuhan untuk menggunakan elektron secara bersama itu tadi, sehingga dia ya hanya nempel saja, intinya seperti itu. Itu untuk ikatan logam, ini untuk ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan ion, semisal apa ya, FeO, dia Fe itu 2+, O itu kan 2 negatif ya, 2 negatif, jadi dia punya 6 elektron. Nah, positifnya ionnya Fe itu akan berpindah ke oksigen, sehingga kalau ikatan ion, dia nanti adalah Fe-nya dia netral, sedangkan O-nya ada 2 ion yang menempel di sana. Nah, di sini terjadi proses transfer ya, terjadi proses transfer kation di situ. Sehingga karena adanya proses transfer ion, maka ikatan ini juga tidak sekuat proses ikatan logam, karena di sini walaupun ada ionnya yang gabung, tetapi Fe dengan Fe ini muatannya sudah netral di sana, sehingga dia hanya mengikat secara kuat saja begitu deh. Jadi disinilah perbedaannya. Ikatan kovalen intinya dia terjadi distribusi elektron secara turbulen gitu ya. Jadi banyak banget pergerakannya, sehingga ikatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan ion yang hanya
terjadi di satu subjek saja, jadi satu FE ke O. Kalau di C sama H kan, C udah ngasih, hanya juga ngasih, hanya make, C-nya juga make, gitu. Dia saling menggunakan dan saling memberikan, begitu, sehingga mengikatannya jauh lebih lemah. Ini seperti itu, teman-teman. Sehingga itulah kenapa logam secara kekuatan akan punya skala kekuatan jauh lebih tinggi dibandingkan polimer, gitu ya. Jadi logam, ikatan logam ini untuk logam, kemudian ikatan ion ini untuk keramik. Ada juga teman-teman keramik yang punya ikatan kovalen karena saking ikatan antara logam dengan non-logamnya itu sangat lemah, begitu, dia juga bisa pakai ikatan kovalen, tetapi sangat sedikit. Seringnya adalah memang pakai ikatan ion. Kemudian ikatan ini terjadi di polimer, sehingga dari sisi kekuatan ikatan logam akan jauh lebih tinggi dibandingkan ikatan ion, lebih tinggi lagi juga dibandingkan dengan ikatan kovalen, seperti itu. Karena yaitu banyak beberapa pertimbangan, begitu teman-teman, beberapa pertimbangan mengenai sifat dari logam, keramik, dan polimer. Kalau logam kan kuat ya, tetapi dia memiliki kelemahan, dia gampang korosi. Sedangkan kalau polimer, dia memang memiliki kelemahan, dia tidak terlalu kuat, tetapi polimer itu tahan terhadap korosi, begitu teman-teman. Sehingga sifat positifnya logam itu menjadi sifat negatifnya bahan-bahan yang lain. Seperti itu juga sifat negatifnya logam itu menjadi hal-hal positifnya keramik ataupun polimer, seperti itu. Sehingga pertimbangan kemudian adalah menggunakan atau membuat satu lagi sistem campuran bahan yang mana memang difungsikan untuk memaksimalkan sifat dari bahan tersebut. Jadi itulah disebut dengan komposit. Jadi komposit ini digunakan, dibuat, diproduksi, dimanufaktur agar bisa meminimalisir, begitu ya, sifat negatif dari bahannya, begitu ya, sifat negatif yang dicampur. Jadi semisal kalau komposit ini nanti kita akan bahas matrik dan bahan isian, begitu ya, matrik dan bahan isian nih istilahnya, atau fase dispersinya. Nah, fase matriknya inilah yang paling banyak yang ingin kita naikkan sifat positifnya, begitu ya. Jadi kalau komposit ini nanti ada sebutannya matriks dan fase dispersi, gitu ya, fase dispersinya. Nah, matrik inilah yang nanti yang akan kita perbaiki, begitu ya, perbaiki dalam tanda petik, perbaiki sifat negatifnya ya, sifat negatifnya, begitu, sifat negatifnya. Jadi contohnya teman-teman, adalah komposit Fe serat, begitu ya, serat dengan serat serat nilon, begitu ya, dengan serat nilon polimer, serat ya, sifatnya fase dispersinya serat, matriknya Fe, ini matriks, gitu. Nah, Fe yang dia korosi, jika ditambahkan dengan serat nilon, ini nanti dia sifat tahan korosinya akan jauh lebih baik, begitu ya, lebih baik, meningkat nih. Karena apa? Sifat negatifnya tadi dari Fe yang mudah terkena korosi diperbaiki oleh nilon, begitu, diperbaiki oleh nilon. Dan nanti aplikasinya sangat banyak teman-teman, dan caranya nyusun juga banyak komposit kita akan pelajari. Ini nanti ada yang disebut dengan laminer, ada yang serat, ada yang nanti tube, ada yang nanti honeycomb dan kawan-kawan. Nanti kita akan pelajari setelah UAS, setelah UTS maksud saya, sebelum UAS, begitu. Itu sedikit pengenalan. Nah, kemudian keempat sifat bahan ini, begitu ya, keempat jenis bahan, yaitu logam, keramik, polimer, dan kemudian komposit, dia akan memanifestasikan sifat-sifat yang ada di dalam bahan tersebut. Sebetulnya dari sisi sifat bahan, kita secara pengertian adalah cara material merespon tindakan eksternal
yang kita berikan terhadap sifat tersebut begitu ya, terhadap material tersebut. Jadi secara pengertian sifat adalah cara material merespon terhadap lingkungan dan kekuatan eksternal. Jadi material itu merespon kekuatan eksternal seperti apa? Kayak semisal nih kalau mekanis berarti kan terhadap dia kalau dipukul, dia ditekan, dia intinya diberi gaya begitu. Gimana caranya respon material? Itu nanti kita akan sebut di sifat mekanis, teman-teman. Sorry. Di sifat mekanis. Kemudian sifat yang kedua sifat listrik dan magnetik. Jadi di sini di sifat listrik ini adalah untuk mengukur seperti apa tuh respon material pada saat dia ini dialirkan listrik atau ditambahkan medan listrik di sekitaran magnet tersebut, di sekitaran bahan tersebut. Seperti apa responnya, nanti apa saja sifatnya, parameternya kita akan bahas lagi. Lalu kemudian yang ketiga adalah sifat termal, ini nanti berkaitan dengan respon jika bahan tersebut diberi panas, gitu ya, diberi beda suhu yang cukup ekstrim, nanti gimana responnya. Kemudian sifat optik, ini lebih ke sifat penghamburan cahaya, jika diberi cahaya itu nanti materialnya kayak gimana, apakah dia meluruskan, apakah dia nanti membelokkan, apakah dia bahkan memantulkan, kayak gitu. Itu lebih sifat optik. Dan terakhir adalah stabilitas kimia. Ini nanti kalau semisal bahan tersebut kita tambahkan zat kimia, nah, dalam hal ini nanti kita akan mengukurnya terkait dengan korosivitasnya. Begitu. Sehingga di sini yang akan kita pelajari di PBK adalah sifat mekanis, sifat listrik dan magnetik, dan kemudian sifat termal bahan. Terkait dengan stabilitas kimia, kita akan bahas lagi ini untuk melakukan korosi, gitu ya, menghitung pencegahan korosi terkait dengan stabilitas kimianya. Begitu teman-teman, itu adalah gambaran singkat begitu tentang apa saja yang akan kita pelajari di PBK. Yang kita akan membahas keempat jenis bahan teknik ini ya, dari logam, kemudian keramik, polimer, dan kemudian komposit. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang keempat bahan tersebut, kita akan membahas ketiga sifat ini dulu ya, yaitu sifat mekanis, sifat elektrik, dan sifat termal. Ketiga ini dulu di minggu depan, kemudian kita kenalan dengan keempat bahan teknik itu, kemudian nanti di paling akhir kita akan mempelajari terkait dengan stabilitas kimia atau kemampuan bahan itu mencegah korosi. Begitu. Oke. Insya Allah itu. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan bahan maju. Seperti yang teman-teman ketahui begitu ya, bahwa mungkin perkembangan material di dewasa ini mulai dari tahun 2000 sampai 2021 sudah banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan material yang sudah tidak bisa digolongkan keempat ini. Jadi kalau dibilang logam ya bukan, dibilang keramik ya bukan, apalagi polimer sama komposit begitu. Nah, itulah disebut dengan bahan maju atau advanced material. Kalau secara referensi dari Levenspiel Kalister ini, advanced material ini nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok begitu teman-teman, yaitu yang pertama adalah smart materials, kemudian yang kedua adalah nanomaterial, yang ketiga biomaterial, dan yang keempat adalah semikonduktor. Saya akan kenalkan sedikit, nanti insya Allah teman-teman akan bisa pelajari lebih lanjut di penugasan mandiri, karena ini hanya sistemnya di PBK hanya mengenalkan aja, tidak dibahas secara lanjut, karena memang cukup kompleks kalau dibahas secara detail begitu. Jadi di sini yang pertama dulu ya tentang semikonduktor. Jadi apa itu semikonduktor? Kalau kita berbicara terkait dengan konduktor, maka ini nanti akan relate dengan yang namanya sifat elektrik bahan begitu ya, sifat elektrik bahan. Sifat elektrik bahan. Sifat elektrik bahan ada satu parameter yang kita sebut dengan K. K itu adalah kekonduktivitasan bahan, begitu ya, kekonduktivitasan bahan. Secara pengertian, K itu adalah
sifat bahan untuk bisa menghantarkan listrik begitu teman-teman. Jadi intinya dia gampang menghantarkan listrik, itu levelnya, tingkatannya itu nanti kita akan ukur dengan K begitu ya, dengan nilai K. Nah, K secara konduktivitas thermal bahan begitu ya, konduktivitasan elektrik bahan ini nanti kita akan bagi menjadi dua hal sebetulnya kan ya, dia yaitu konduktor dan satu lagi lawannya isolator. Jadi apa bedanya Bu? Kalau konduktor betul-betul dia bisa menghantarkan, apalagi nih kalau elektrik ya berarti menghantarkan listrik. Kalau isolator berarti kemampuan bahan untuk tidak bisa menghantarkan listrik sama sekali. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut teman-teman bahwa gap antara K sebagai konduktor dan K sebagai isolator nanti gapnya jauh sekali begitu. Gapnya ini jauh sekali teman-teman. Maka di sini muncullah perkembangan material gimana kalau menjembatani begitu. Menjembatani nilai K yang mana tidak terlalu tinggi tetapi juga nggak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Nah, itu disebut dengan semikonduktor. Biasanya semikonduktor ini dipakai untuk aplikasi motherboard, IC, integrated circuit-nya di HP lah, di laptop lah, di TV lah begitu teman-teman. Karena apa? Kalau semikonduktor intinya kita butuh listrik tetapi nggak yang sebesar itu. Kita butuh listrik tetapi nggak yang selemah itu. Jadi kita butuh listrik yang dialirkan tapi tidak se-ekstrim ataupun tidak selemah sifat kalau kita pakai bahan yang konduktor atau kita menggunakan bahan yang isolator. Itulah muncullah si semikonduktor. Apa saja alatnya kita akan bahas besok ya pas di elektrik, sifat elektrik bahan. Itu yang pertama teman-teman terkait dengan sifat atau advanced material berkaitan dengan semikonduktor. Lalu yang kedua adalah biomaterial. Jadi biomaterial di sini intinya adalah bahan yang digunakan untuk mengimplan tubuh manusia. Itu yang disebut dengan biomaterial. Jadi contohnya secara spesifik adalah keramik, begitu ya, keramik yang sebagai advanced keramik, intinya di sini sebutnya adalah advanced keramik. Keramik ini sudah banyak yang pakai, ini digunakan untuk implan gitu teman-teman, atau mengganti tulang yang rusak. Biasanya kalau di lansia ada tulang dengkul yang keropos atau kemudian retak, rusuk yang retak begitu, dan memang tidak bisa dilakukan proses tambahan keramik secara intens begitu, maka di rumah sakit biasanya menggunakan advance keramik untuk mengganti. Jadi betul-betul literally untuk mengganti. Jadi dengkulnya dioperasi, dibuang, diganti keramik itu untuk mengganti sistem atau fungsi dari lutut ini. Nah, itu salah satunya adalah disebut dengan itu adalah termasuk kelompok biomaterial. Intinya di sini biomaterial digunakan atau dimanfaatkan untuk menggantikan fungsi tubuh di manusia. Biasanya memang yang sering dipakai adalah jaringan kulit itu tentu bahan alam. Tetapi kalau terkait dengan sifat bahan teknik, keramik tadi ya, keramik itu untuk implan tulang manusia begitu. Selanjutnya nanomaterial ini intinya dia akan dibuat ukurannya jauh lebih kecil. Kalau atom, nanonya lagi begitu. Jadi kan atom kan lebih kecil lagi. Biasanya di sini untuk farmasi begitu ya. Di sini untuk farmasi agar penyerapan obatnya jauh lebih mudah atau jauh lebih cepat dibandingkan kalau obatnya ini hanya dipakai begitu atau hanya dimanufaktur pada skala makro atau skala mikro saja. Tetapi ini udah langsung nano, jadi obatnya bisa lebih gampang gitu ya, lebih gampang serap. Biasanya seperti itu untuk nanomaterial. Intinya nanomaterial adalah ukurannya lebih kecil aja gitu ya, lebih paling kecil dibandingkan yang lain. Sehingga dari sisi penyerapan atau dari sisi manufakturnya jauh lebih mudah. Terakhir, terkait dengan jenis advanced material adalah smart material. Jadi, smart material ini adalah intinya material yang baru, yang memang belum ditemukan sebelum-sebelumnya, yang fungsinya nanti signifikan, begitu teman-teman, signifikan untuk aplikasi apapun secara luas. Jadi, contohnya paling bagus ya popok bayi, begitu ya, popok bayi hidrogel.
hidrogel, teman-teman. Hidrogel ini sangat baik karena apa? Sebelum-sebelumnya kan kita nggak nemu ya hidrogel itu kayak gimana. Ternyata hidrogel bisa dikembangkan, dia intinya punya sifat menyerap air yang sangat tinggi begitu ya, dengan luas permukaan wadah yang terbatas seperti halnya popok bayi. Popok bayi kan cuma selembar itu, cuma setipis itu, tapi dia dapat menyerap pipis bayi dengan ratusan mililiter, begitu kan. Itu juga salah satu aplikasi dari smart material. Jadi intinya smart material itu adalah material yang peruntukannya luas, tapi sebelumnya memang belum pernah ditemukan begitu ya, belum pernah dijumpai, tapi ternyata dia aplikatif untuk digunakan. Nah, salah satunya adalah hidrogel ini, begitu teman-teman. Oke, insya Allah ini sedikit banyak terkait dengan menjelaskan sifat-sifat bahan tadi, mulai dari elektrik, kemudian magnetik, optik, dan kawan-kawan. Ini insya Allah grafik ini akan kita pelajari mulai minggu depan, biar nanti lebih detail, ada hubungannya begitu sesuai dengan pembahasan sifat bahan. Insya Allah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari ini. Memang tidak ada review begitu ya. Maksud saya di sini saya harap bisa menambah kayak men-trigger teman-teman untuk sudah punya wawasan khususnya untuk angkatan 2019. Oh, ternyata material teknik atau bahan teknik itu ada 4, ternyata terus ditambah juga ada advance material juga dibagi jadi 4, terus ada beberapa sifat yang digolongkan untuk ngecek atau menguji kemampuan dari keempat bahan teknik tersebut. Ini insya Allah secara detail kita akan bahas mulai minggu depan, teman-teman. Minggu depan kita akan bahas dulu sifat mekanis ya, yaitu seperti apa respon bahan jika dia diberikan tekanan begitu ya, diberikan tekanan atau diberikan gaya tertentu pada arah tertentu. Kita akan pelajari mulai minggu depan. Insya Allah itu teman-teman. Ada yang mungkin ditanyakan, Dik? Oke, kalau tidak, kita bisa presensi ya. Kalau begitu saya buka presensinya dulu. Sorry. Ini per PBK kontrak. Terus jenis berarti 1 jam 40 menit. Saya mohon teman-teman 22 yang ada di sini bisa cek QR code ya nanti. Sebentar, QR code-nya saya buka dulu. Mungkin 3 menit aja cukup ya teman-teman. Baik, tunggu sebentar, Dik.